Hai teman-teman, kita akan cerita tentang Kesultanan Demak, Kerajaan Islam di Indonesia. Pada abad ke-15, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, keturunan Raja Majapahit, Berwijaya V, dan Putri Sina Ongtienyo. Dia memimpin dengan baik, membuat Demak pusat penyebaran Islam. Sobat sejarawan, Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Raden Patah dikisahkan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya dan kemudian dinikahkan dengan putri sang guru yang bernama Dewi Murtosimah. Sebagai penguasa, negarawan, seniman, ahli hukum, ahli ilmu kemasyarakatan, dan juga ulama, Raden Patah berperan penting dalam mengembangkan kesenian wayang agar sesuai dengan ajaran Islam. Raden Patah yang sangat berkuasa menggunakan gelar Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama dianggap sebagai pendiri Kesultanan Demak. Sultan Adipati Unus yang kedua hebat. Ia menaklukkan berbagai wilayah seperti Bangka, Tanjung Pura, dan Rawe. Meski kepemimpinannya singkat, kuatkan Demak menjadi pusat perdagangan di Islam dan Nusantara. Raden Pati Unus, Pangeran Sabranglor. Adipati Unus atau yang lebih dikenal dengan nama Pati Unus, merupakan seorang tokoh maritim bersejarah dari Kesultanan Demak. Beliau adalah Sultan Demak kedua yang memerintah sejak tahun 1518 Masehi sampai dengan tahun 1521 Masehi. Meskipun dikenal dengan nama Adipati Unus, nama aslinya adalah Raden Abdul Qadir. Ia merupakan menantu Raden Patah yang dikenal sebagai pendiri Kesultanan Demak. Namanya melegenda bukan hanya di Jawa, namun juga di Malaka. Hal itu karena Pati Unus memimpin perlawanan terhadap Portugis saat usianya masih 17 tahun. Peristiwa pertempuran melawan Portugis di Malaka membuat nama Pati Unus menjadi legenda di kalangan Portugis. Bahkan Pati Unus mendapat gelar Pangeran Sabranglor. Pasca pertempuran tersebut, Pati Unus naik tahta menjadi Sultan Demak, menggantikan Raden Patah. Perlawanan Pati Unus terhadap Portugis tidak hanya sekali itu saja. Kegagalan dari pertempuran pertama dipelajari Pati Unus. Kerajaan Demak membangun 375 kapal perang di Goa, Sulawesi. Kemudian, pada akhir tahun 1521 Masehi, Pati Unus kembali menyerang Portugis. Pati Unus yang saat itu menjabat sebagai raja memutuskan untuk ikut ekspedisi militer itu dengan membawa 375 kapal yang baru dibuatnya. Namun demikian, serangan yang dilakukan Pati Unus ternyata telah diantisipasi Portugis. Portugis menyambut armada Demak yang besar itu dengan puluhan meriam besar yang mencuat dari bentengnya yang terletak di Malaka. Serangan meriam Portugis yang dahsyat menghantam armada Kesultanan Demak. Kapal di mana Pati Unus berada, terkena peluru saat menurunkan perahu untuk merapat ke pantai. Pada ekspedisi militer itu, Pati Unus gugur di tempat akibat serangan meriam Portugis. Fathahilah Panglima Demak merebut Sunda Kelapa di Portugis tahun 1527. Itu awal mula Jakarta loh. Sunda Kelapa merupakan salah satu bandar dagang terbesar dan teramai di Nusantara kala itu. Demak yang sebagai kekuatan utama Islam di Jawa merasa terancam kehadiran Portugis di wilayah tersebut. Terlebih adanya kerjasama dengan kerajaan Pajajaran. Dalam misinya tersebut, Portugis menerjunkan 6 kapal galeon yang berbobot hingga 800 ton dan memiliki 21-24 pucuk meriam. Armada yang di bawah pimpinan Francisco Desa ini diperkirakan membawa prajurit sebanyak 600 orang.
Pada tahun 1527, Sultan Trenggono kemudian menugaskan Fathahillah sebagai panglima perang untuk merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Sebelum menuju Sunda Kelapa, Fathahillah yang berangkat dengan armada perang Demak berkekuatan 20 kapal perang beserta 1.500 tentara menggabungkan kekuatannya dengan Kesultanan Cirebon. Armada Fathahillah selanjutnya menuju Banten yang memang telah bergolak melawan Pajajaran. Setelah melalui pertempuran sengit pada tanggal 22 Juni 1527, armada perang yang dipimpin Fathahillah akhirnya berhasil menaklukkan pasukan Portugis yang akhirnya didaulat menjadi gubernur di Sunda Kelapa. Fathahillah selanjutnya mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Sultan Trenggono membawa Demak ke kejayaan pada tahun 1526 dalam pertempuran Bintan. Demak menjadi penguasa laut di Nusantara. Sultan Trenggono berjasa atas penyebaran agama Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawah Sultan Trenggono, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya, seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana pada tahun 1527. Tuban 1527 dan Madiun pada tahun 1529, Surabaya dan Pasuruan pada tahun 1527, Malang 1545 dan Blambangan. Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa 1527 hingga 1546. Panglima Demak waktu itu adalah Fathahillah, pemuda asal Pasai atau Sumatera yang juga menjadi menantu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Sayangnya, Demak mengalami kemunduran karena konflik, persaingan internal dan eksternal. Tapi warisan budayanya tetap hidup dalam seni, arsitektur, dan tradisi Jawa. Pemberontakan Adipati Hadiwijoyo menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Peninggalan Kerajaan Demak dibanding kerajaan lain, usia Kerajaan Demak tergolong pendek, namun peninggalan Kerajaan Demak masih dapat dinikmati, antara lain Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijogo, Soko Guru, Pintu Gedek, Dampar Kencono atau tempat duduk raja, dan situs kolam wudhu. Terima kasih teman-teman. Semoga kisah kerajaan Demak ini buka wawasan dan bangkitkan tanah air kita.